ada kesepakatan lain membuat mereka terhindar dari satu hal, namun menguntungkan orang lain, justru mengorbankan orang yang meyakini dirinya tidak menabrak. Nah ini kuncian Mas Wia. Kalau Pajero yang depan, maka diduga keras harusnya yang nabrak adalah Pajero. Tolong Pak Sugeng, jangan bawa-bawa nama saya. Nanti keluarga korban kita kasih santunan, Pak Sugeng dan keluarga kita kasih uang. Itu permintaan kompol. Apa kata Pak Sugeng? Pak Sugeng nggak bilang apa-apa. Papa nggak salah. Demi anak yang ada di kandungan, Papa berani bersumpah kalau bukan Papa pelakunya. Papa di sini difitnah, dituduh, dizolimi. Tolong jadi hakim dan jaksa yang bijaksana. Iya. Jangan membela yang tidak benar. Iya. Kami pengen besok Sugeng pulang bersama saya, Mas Wia. 3, 2, 1, close the order. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ada iklan lewat nggak apa-apa? Iya. Di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Kita di sini bersama ada Bang Martin Simanjuntak, ada kuasa hukum juga dengan Bang Marcel. Parulian Ababan. Ketemu lagi Bang. Saya Gading Simanjuntak. Oke, Mbak Jennifer Panjaitan. Dan ini ada istri dari Pak Sugeng yang sekarang jadi tersangka, terdakwa. Oke. Kasus tabrak lari mahasiswa unsur di Cianjur yang sampai meninggal dunia. Yang waktu itu beritanya adalah iring-iringan pejabat polisi. Ini ada kakaknya Mas Sugeng. Oke, untuk mengingatkan kita lihat dulu beritanya. Viral, mahasiswa unsur Cianjur tewas diduga jadi korban tabrak lari iringan mobil pejabat. Polisi disebut tak becus ungkap kasus, katanya pelaku masih bebas. Selfie, mahasiswi Cianjur tewas diduga ditabrak rombongan pejabat kepolisian. Pelaku belum ditangkap. Oke, tapi sekarang sudah bergulir ternyata. Dulu kan kasusnya kalau nggak salah ada beritanya nih ya. Kita lihat nih. Itu akhirnya jadi terdakwa Pak Sugeng. Berarti Pak Sugeng itu ada di mobil yang mana? Di mobil Audi. Audi itu termasuk iring-iringan polisi, pejabat polisi itu bukan? Bukan, cuman kan masuk ke iring-iringan karena disuruh. Disuruh siapa? Disuruh sama majikannya, Ibu Nur. Disuruh sama majikannya. Oke, Pak Sugeng itu supir di mobil Audi itu. Disuruh sama Bu Nur. Bu Nur itu siapa? Kok bisa nyuruh ikut masuk ke iring-iringan polisi? Istri mudanya Kompol Dwi. Istri mudanya Kompol Dwi. Kompol Dwi itu berarti polisi. Iya. Di dalam iring-iringan pejabat itu? Iya. Ada. Ada. Kompol Dwi-nya ada di mobil, bukan di mobil Audi? Bukan. Oke. Nah, terusnya kenapa istri dari polisi ikut masuk iring-iringan itu? Emang dalam satu rangkaian itu apa gimana? Ya karena dia liburan waktu itu. Dia kata adik saya liburan, yuk kita liburan. Memang tujuannya mau ke Bandung karena ulang tahun ibunya, Ibu Nur, Ibu Sri namanya. Iya. Nah, ya udah akhirnya Ibu Nur ikut sama rombongan Pak Dwi suaminya untuk membereskan kasus Wawon pembunuhan berantai itu. Yang serial killer. Iya. Betul. Nah akhirnya mereka nginap di Cipanas 1 malam, Ciloto kalau nggak salah. Nah besoknya barulah mereka ikut iring-iringan karena jalan mungkin karena macet. Akhirnya Abi, saya boleh nggak masuk iring-iringan? Masuk aja. Sekalian pas ada iring-iringan. Iya, tutup jendela. Oke. Nyalakan lampu aja. Tutup jendela, nyalakan lampu aja. Iya. Matikan lampu aja. Ya. Tutup jendela. Oke, dan itu supirnya disuruh ikut masuk. Iya. Seizin si Ibu Nur. Setelah Ibu Nur minta izin ke suaminya. Iya, ke Kompol Dwi. Kompol Dwi yang ada di iring-iringan pejabat polisi depan. Betul. Nah, tapi akhirnya kan yang jadi tersangka ini mobil Audi. Iya, Audi A8. A8. Tadi diberitakan sebetulnya sempat simpang siur tuh di awalnya kan. Nah, tapi
ini ada artikel lagi nih. Supir Audi bantah tabrak mahasiswi di Cianjur. Setelah ada berita lagi, supir Audi A6 jadi tersangka tabrak lari mahasiswa Cianjur. Pengacara bilang, mengapa alat bukti dari kami tidak digubris? Tuh, pengacara juga bilang sebut penabrak mahasiswa Cianjur bukan Audi tapi Pajero Sport milik Kasat Reskrim Polres Cianjur. Ya. Oke, gimana coba, Bang Martin? Tadi nanti bisa ditampilin juga ya. Ada tadi saya kirim ya, kesaksian dari seseorang yang mengatakan bahwa memang yang dilihat juga katanya bukan mobil Audi yang nabrak, tapi sesuai dengan yang disampaikan oleh pengacara terlebih dahulu, yaitu mobil Pajero dengan plat dinas. Nah, ini sebenarnya ada hubungan dengan banyak rangkaian kesaksian di awal ya. Tadi yang disampaikan oleh ibu ini juga mengenai tutup jendela, matikan lampu hazard. Nah, ini sebenarnya ada puzzle yang terputus. Apakah perintah tersebut setelah terjadinya tabrakan atau sebelum? Nah, tapi apapun itu, saksi Nur Emilia tidak bisa membuktikan di depan persidangan. Jadi menurut dia itu seperti manusia yang setengah sadar hanya nonton film sampai dengan dia sampai ke Bandung gitu loh. Oke, Dan Nur dia tidak, Emilia nih istri si ya, Kompol Dwi. dan dia tidak mengakui bahwa dia masuk iring-iringan, maksudnya mobil masuk iring-iringan bukan dengan perintah dia gitu loh. Nah, ini ada hubungannya dengan pasca kejadian tabrakan itu, ya, kan sempat dikejar, ya. Audi. Iya, sempat dikejar oleh Warga. tiga orang pemotor. Iya. Dan yang keluar itu justru majikannya, ya. Dan Si Nur Emilia. Iya. Dia mengatakan bahwa bukan kita yang nabrak, ya kan? Karena dia bilang nih, bukan kita yang dia nabrak. masih yakin. Mobil yang di depannya mana? Oh, yang di depannya nggak tahu saya. Nah itu, kenapa nggak dikejar? Jadi Jadi salah paham. Dia jatuhnya karena mobil itu. Jadi motor dari sini ke sana, Pak. Saya dari sana rombongan kan. Saya udah ngelihat dari jauh jatuh. Udah, langsung depan mobil saya tuh buk cepet banget. Itu, kenapa mobil itu? Makanya saya nabrak, tapi satu pun saya nggak ada lecet, Pak. Nggak ada bekasnya. Dia nabrak. Iya, Dia udah iya. jenggol. Pasti, Pak. Ini kalau apalagi ini ceper, Pak, pendek. Udah hancur pasti ini saya kalau saya nabrak. Ngegores lah depan. Saya nggak melarikan diri, Pak. Makanya saya pelan, saya nggak merasa. Kalau saya melarikan diri, saya udah Udah ngangkut, udah. apalagi ini saya gede, Pak. Mobil Enggak. ini cuma ada satu juga di Indonesia, Pak. Kalau mau foto-foto aja, nggak ada masalah. Silakan kalau mau, tapi Iya. Lalu Sugeng juga memberikan analogi bahwa kalau memang kita yang nabrak, pasti mobil kita lecet karena kita mobil ini ceper, dan bisa dibuktikan mobil itu tidak lecet. Oke, dan itu kondisinya maaf jenazah tergilas ya kepalanya. Tergilas. Artinya pasti masuk kalau mobil, kalau Audi itu ceper. Saya tahu Audi A6 ini depannya bumper ada spoilernya bawah, itu sangat glory clearance-nya sangat pendek. Ya. Artinya kalau ngegilas orang berarti harus ada lecet, Ya. at least bagian depan atau bawah itu kan. Ya. Ini tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya warga itu percaya. Oke, Dan warga ngejar, dikasih keterangan, percaya. akhirnya dibiarkan lewat dan mereka menuju ke Bandung. Dan menurut informasi dari terdakwa, ya, pasca itu katanya mereka masih sempat pergi ke klub malam itu katanya. Mereka Si- siapa? Siapa namanya? Nur ini di apa? Softbank ya, Softbank ya. Iya. Dan itu bisa kita buktikan. Ada jejak digital dan juga rekaman apa namanya? Percakapan. Ya udah, nggak di setting sama dia ya. Ketemu si Arifin dulu ya. Nggak mau. Nggak di setting. Astagfirullahaladzim. Aku takut deh kalau disuruh kayak gitu. Iya, nggak usah di setting ya. Terus gimana? Ya udah, itu ini aja. Diakui sama ini aja. Diaku punya si siapa? Si siapa namanya? Si dia aja. Siapa? Makanya ketemu sama Siapa? Arifin. Enggak, aku pengen Kamu- jelasin. Kalau nggak aku nggak mau ketemu. Ya udah, gini aja. Itu kan harus punya si John itu kan. Si John itu wayangnya kan? Iya, si John itu wayangnya. Nggak mau ah, nanti aku kebawa-bawa, aku takut ah. Justru enggak, demi Allah ya. Aku kan di situ cuma penumpang doang, terus kamu juga cuma Betul. pinjemin. Betul ya. Kan kamu cuma penumpang, si John juga cuma pinjemin doang. Ya aku nggak mau lah nanti diberitanya aku apa sama si John. Aku nggak kenal juga si John. Oh, enggak.
Cuma reka doang, nggak ada apa-apa. Please dong ya. Yang aku mohon yang menurut yang biar gak belum. Nah, intinya gini, sampai dengan si Nur Emilia ini diperiksa oleh penyidik dan babysisternya, mereka ini ngotot bahwa memang bukan Sugeng yang nabrak. Mereka bilang bukan Sugeng yang nabrak. Bahkan mereka mengadakan konferensi pers ya. Kalau menurut si Nur Emilia kembali lagi dibantah bahwa dia tiba-tiba aja datang di situ katanya. Konferensi pers tanpa ada koordinasi dengan media. Intinya ya seperti yang disampaikan di awal bahwa dia juga nggak tahu kenapa di situ bisa ada media, bisa ada pengacara dan melakukan konferensi pers. Nah, dalam konferensi pers itu ditegaskan juga bahwa dia bisa masuk karena diizinkan oleh suaminya. Ya. Masih ada jejak digital. Masih ada, kita cari ya. Ada. Kita lihat. Nah. Lewatnya udah pas kejadian. Berarti waktu kejadiannya belum ada, nggak ada ya mobil Audi itu ya? Emang ada, iring-iringan sama itu, cuma agak jauh. Agak jauh. Yang jelas mobil Audi itu agak jauh ya. Mobil apa kecelakaan terjadi mobil Audi itu baru lewat. Baru lewat udah lewat. Banyak orang yang bilang sempat berhenti dulu mobil Audi. Oh sempat berhenti dulu. Kalau yang saya ketahui ya, ini dari awal aja. Mobil saya itu menuju ke daerah Cianjur. Waktu itu lawan arah saya itu tidak terlalu macet. Nah, saya mengarah ke Cianjur, dari Jalan Bandung ya, saya dari pom bensin, berisi bensin, mengarah ke Cianjur. Saya bertemu dengan Patwa sekitar dealer Mitsubishi. Beberapa mobil saya tidak tahu pasti ya, beberapa mobil lewat. Pas mau masuk ke depan, kayak material itu apa? Kawan baru. Nah, kawan baru itu ada mobil ngambil jalan, otomatis mobil yang depan itu berhenti, termasuk mobil saya juga berhenti. Nah, setelah itu maju lagi. Pas maju jelang beberapa detik itu lewat mobil hitam ban besar lah. Kalau nggak salah sih Pajero lah, berpapasan pas kaca mobil saya gitu ya, udah lewat. Saya dengar, tapi nggak kencang, kedengarannya bruk. Karena saya tidak tersangkut dengan mobil saya. Karena kalau tersangkut dengan mobil saya, otomatis kan ada getaran ke mobil saya. Ya saya lewat aja, gitu. Karena waktu itu juga banyak Pak yang melihat, di sebelah kanan juga ada orang, mungkin sekitar 3 orang melihat, gitu. Ya saya jalan gitu kan, karena kalau memang ada sangkutan dengan mobil saya, otomatis kan masa juga ngejar mobil saya dong gitu. Jadi saya jalan aja gitu. Lalu nanti ada lagi rangkaian-rangkaian peristiwa di mana dia tuh sebenarnya dibujuk oleh si siapa namanya yang diduga Kompol D ini, untuk meminta agar Sugenglah yang mengaku menabrak. Agar Sugenglah yang disuruh mengaku dia menabrak. Ya. Padahal tadi di video waktu awal dikejar warga, si Nur Emilia ini yang tadi udah bilang bahwa bukan dia yang nabrak. Oke, di itu kita lihat keterangan si Nur ini bilang nggak mungkin kita lihat aja mobilnya, malah dia yang jadi bumper kan. Iya. Ditegaskan dengan konferensi pers, ditegaskan dengan percakapan dia melalui telepon baik dengan keluarga korban maupun si Kompol D ini, ya, yang mengatakan bahwa memang dia percaya bukan Sugeng yang nabrak dan tidak mau dikorbankan ataupun dikambing hitamkan. Ya, karena di dalam mobil itu pasti kerasa dong nabrak apa enggak kan. Ya. Yang jadi pertanyaan besarnya, tiba-tiba di tanggal 27, tanggal 28 dia datang ke sana, ke Polres. Dia di siapa? Nur Emily. Oke. Dan memberikan keterangan dan tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia katanya mendengar suara bruk dan mobil bergoyang. Dia lupa, pada saat itu lupa apa nggak ingat tuh bisa berubah gitu? Diduga keras, apa? Membuat kesepakatan dengan orang-orang tertentu terhadap suatu hal. Diduga keras ya. Nah, jadi diduga keras, ada kesepakatan gimana sih? Ada kesepakatan lain ya, yang mungkin saja bisa membuat mereka terhindar dari suatu hal gitu ya. Ya. Namun menguntungkan orang lain, namun justru mengorbankan orang yang meyakini dirinya tidak menabrak. Ya. Gitu loh. Seperti itu. Jadi keterangan terakhir dari Nur Emilia bilang bahwa dia ngerasa bunyi gerubrak, mobil bergoyang. Padahal sebelumnya di press conference, pas saat dikejar warga dibilang dia mati-matian bilang tidak, bukan pelakunya, buktinya juga tidak ada lecet di mobil. Tiba-tiba kesaksiannya berubah. Artinya ada indikasi menurut Bang Martin
Kesepakatan untuk biar ada yang tadinya bersalah jadi tidak bersalah, dikorbankan, dikambing hitamkan orang lain yang kena Pak Sugeng gitu. Itu indikasi dari dugaan keras itu. Dugaan keras. Gitu. Bahkan pada saat dikejar pun ada seorang bengkel di situ, namanya Pak Ari kalau nggak salah, dia meriksa semua kolong mobil. Kata Pak Ari, ini mobil tidak menabrak karena semua mulus. Di kolong, di pinggir, diperiksa sama Pak Ari, pegawai bengkel di situ. Oke, Pak Ari itu bisa jadi saksi juga nggak di persidangan? Di dalam BAP ada? Dalam BAP ada, jadi itu nanti mungkin dihadirkan oleh jaksa. Harus dihadirkan oleh jaksa dong? Karena di dalam BAP masuk namanya Andi Sopian. Iya, betul. Andi Sopian. Nah, dan nanti ini Pak Andi Sopian ini sebetulnya dia sebagai montir sehari-harinya, dan Pak Andi Sopian ini menyatakan bahwa itu Audi tipe A8. Sementara di ketika rekonstruksi Bu ya, itu A6 dan di belakangnya ada A12. Audi itu. Jadi Andi Sopian itu nanti akan dihadirkan oleh jaksa, tapi kita tidak tahu persidangan pada hari Selasa yang akan datang. Tanggal 18 ya. 18 jaksa akan menghadirkan 2 orang saksi. Kalau kemarin sudah menghadirkan 7 saksi. Kemarin 7 orang saksi. Dan ada kesaksian apa lagi dari yang lain? Nah, ini ada yang menarik ya. Nanti kita bisa melihat alat bukti elektronik yang disajikan oleh jaksa di depan persidangan di minggu lalu, yang memperlihatkan ya posisi mobil, tangkapan CCTV terakhir di toko Kawan Baru. Berapa jarak dari kejadian? Yang jaraknya dari TKP, ya itu hanya sekian puluh meter. Artinya pendek. Dengan mobil kecepatan tinggi itu hanya berapa second untuk sampai situ berarti? Menurut narasi TV, itu di atas 60 km. 60 km per jam. Artinya kalau itu 100 meter aja, itu hanya berapa detik udah sampai ya? Jadi kan kalau menurut keterangan dari supir angkot ya, selfie ini seperti panik karena diduga ya melihat iring-iringan yang berjalan cepat itu iring-iringan pertama 9 mobil atau 10 mobil itu. Lalu dia terpleset dan menyenggol mobil angkot dan dia jatuh di sebelah kanan, motornya sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu ada kita ulang. Iring-iringan dari sini nih. Iring-iringan dari Jakarta menuju ke Bandung. Itu mobil ya. Dari Jakarta menuju Bandung 9 mobil. Nah, karena iring-iringan ini lewat, selfie ini kayak kaget. Karena ada bunyi wiu-wiu pasti kan. Dan itu kan angkot udah pada ngerem. Dia semacam kayak terpleset, nyenggol angkot, dia jatuh ke kanan, maksudnya di tengah-tengah jalan yang di sebelah kiri dari arah Bandung ke Jakarta. Motornya ke sebelah kiri. Orangnya sebelah kanan. Nah, itu sekitar 14.55 sampai 14.56 menurut keterangan dari dakwaan. Nah, lalu di arah yang berlawanan, pasca yang 9 mobil ini lewat, terekam di depan kamera ada 3 mobil terdepan yang melintas. Yang pertama adalah mobil Alphard. Kalau mobil Alphard ini jelas dia tidak mengambil jalan di jalan yang sebenarnya. Lalu ini memang sekilas terlihat sangat cepat. Dia ada di tengah-tengah jalan dengan mobil yang Pajero Platinas tadi. Lalu kurang lebih berjarak 6-7 meter, di belakang itulah Audi A6 atau A8. Lalu di belakang mobil Pajero, lalu di belakang mobil box saksi Yusef. Nah, maka kalau konstruksinya sedemikian rupa, yang harus diduga keras melakukan nabrak ataupun melindas itu adalah mobil yang di depan. Apa nih? Yang keluar jalur? Yang keluar jalur. Pajero tadi? Audi pun kalau saya lihat memang agak sedikit keluar jalur. Di belakang Pajero? Di belakang Pajero. Nah, namun yang saya bingung, kenapa justru Audi yang tersangkakan dalam perkara ini kan agak membingungkan. Pertanyaannya di Pajero itu ada siapa? Menurut narasi TV dan menurut keterangan saksi-saksi yang kita lihat itu katanya milik dari ataupun dipakai oleh supir yang membawa Kasat Reskrim Polres Cianjur. Itu menurut keterangan narasi TV dan juga keterangan kesaksian saksi-saksi yang ada. Karena nanti ini supir itu akan dijadikan saksi juga. Supir akan dijadikan saksi. Supir akan dijadikan saksi juga. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa kok seakan-akan Pak Sugeng yang dijadikan tersangka ataupun pelaku dalam peristiwa ini? Ini nggak lain dan nggak bukan karena keterangannya Nur Emilia.
Ya, yang berubah tadi di tanggal yang berubah. 27. Nah, makanya patut diduga ada apa ini? Menurut ini kalau seperti yang saya bilang tadi, mungkin untuk membuat suatu dia inisiatif sendiri, kalau misalnya dia berubah inisiatif sendiri apa ada yang menyuruh? Saya duga keras ada yang membisikin kepada dia. Untuk tujuan melindungi siapa? Ya, nggak tahu saya. Nah, ini yang kita mau buktikan. Kan ini tadi kalau saya ulangi, Nur Emelie ini adalah istri dari Kompol siapa tadi? Kompol Dwi. Diduga Kompol Dwi. Kok diduga? Kenapa diduga? Ya, maksudnya dia karena dia juga tidak mengaku, artinya spesifik kita minta bukti. Oh, Kan jadi kita belum- tanya waktu itu. Oh iya. Dia sebenarnya juga mengelak. Oh, ini bukan istri belum tentu. Iya, tapi dia bilang pacar, yang aku pacar Sekarang awalnya. katanya akunya Mantan. mantan suami. Mantan Padahal suami. di awal persidangan dia bilang suami. Dia bilang suami gitu. Oke, jadi keterangannya berubah berapa kali tadi? Dia di persidangan pertama awal Ketika persidangan tanggal 11 itu keterangan Nur menyatakan bahwa suami. Setelah itu kita perjelas berubah menjadi mantan suami. Dan di dalam BAP yang disampaikan oleh Nur ketika majikannya terdakwa atau majikannya Sugeng itu mengklaim itu adalah pacar. Jadi apakah Nur ini adalah A pacar? Iya. B suami? C mantan suami? Itu maksud kita. Kirimkan jawaban segera ke nomor di bawah ini. Namun- Rp200.000 untuk 5 orang pemenang. Namun di dalam BAP-nya Kompol Dwi, Ya. dia menyatakan itu adalah mantan istri Siri. Di BAP-nya Kompol Dwi. oh, Kompol Dwi udah memberikan keterangan BAP juga. juga. Mantan istri Siri. Jadi ada D mantan istri Siri. Iya. Jadi kalau dari ceweknya dua kali Pertama suami, ya. ketika di keterangan di muka persidangan menyatakan suami, lalu berubah menjadi Ya, ya. mantan suami, namun di BAP tanggal 28 Januari itu menyebutkan pacar. Kalau emang itu istri atau mantan istri atau apalah, kenapa sih nggak mesti mengaku? Emang kenapa? Kan boleh kan, polisi kan sah-sah aja punya istri, kenapa mesti? Kenapa sih? Nggak boleh kalau istri Nggak boleh. Oh, ini istri Siri, oke. istri Siri. Sebagai Oke, saya berpikir masih istri Ya. saya, istri Kan Siri ya. waktu pertama sesudah 2 hari kejadian, Ya. begitu kejadian Sugeng dibawa ke Dugem, main terus pas mau acara ke Garut, nah itu kan penyerahan. Sugeng sempat ikut dugem. Ikut, karena nunggu di situ Ya, kan. tapi nggak ikut dugem di dalam. Enggak. Diminta Dia hadir. Diminta hadir gitu. Iya. Nah, itu setelah 2 hari, 3 hari kemudian itu Kompol Dwi itu setengah sujud ke kaki Sugeng memohon. Gimana coba? Tolong Pak Sugeng. Polisi sujud Iya. di supirnya. Iya, mohon ke supirnya. Tolong Pak Sugeng jangan bawa-bawa nama saya. Gitu. Nanti keluarga korban kita kasih santunan. Pak Sugeng dan keluarga kita kasih uang. Kalau saya yang ditahan, Pak, nanti siapa yang ngasih makan keluarga Pak Sugeng? Itu permintaan Kompol. Apa kata Pak Sugeng? Pak Sugeng nggak bilang apa-apa. Bingung. Pak, bingung. Karena saya nggak salah di sini, Ya. kata adik saya. Jadi sudah ada sempat kejadian 2 hari setelah Iya. kejadian. Jadi gini loh Mas Uya, yang saya sebagai kakak, saya sakit hati, terus terang sakit hati ya. Sakit hatinya di sini apa? Arum itu sangat bahagia mendengar suaminya kerja di Ibu Nur. Iya. Jadi dia berharap nanti saat kelahiran punya uang. Iya. Ternyata Sugeng di situ masuknya lewat yayasan. Dan yayasan itu pun sendiri dipalsukan. Sama siapa? Sama yayasan ya, di Iya, Bekasi. Iya. Jadi di situ tujuannya untuk Tuan Tajudin, bukan untuk Ibu Nur. Iya. Tapi yang menerima Ibu Nur Iya. di apartemennya. Kalau nggak salah di Jalan Kuningan, Iya, kalau nggak iya, salah iya, apartemennya. iya, iya. Nah di situ dipinta. Pertama Sugeng masuk juga, kata Bu Nur, Pak tolong Bapak selaku driver jangan banyak nanya ini itu ya. Pokoknya Bapak supir aja, jalankan apa yang saya tugaskan. Oh baik Bu. Nah ini buat odorono sama minyak wangi. Odorono? Ya, yang buat ketiak itu. Oh, ya. obat Deodoran, ketek. ya. Deodoran. Ini katanya Ya, Bapak harus ya. pakai tiap hari. Padahal adik saya bersih orangnya, tanpa apa-apa pun dia wangi sudah. Oke, dikasih odorono. Iya. Mereknya? Nggak tahu. Oke. Bapak harus pakai ini ya selalu. Bapak harus bersih. Kalau dengan saya Bapak jangan nggak pakai ini. Itu dikasih. Nanti kalau udah habis Bapak bilang ke saya. Oh, jadi dapat subsidi odorono Iya, kerja di gitu. situ. Iya, harus dipakai katanya Iya, iya. gitu. Nah sekarang Mas Uya udah kejadian ini Mama untuk gaji aja nggak ada. Oke. Malah adik saya dijebloskan. Padahal tadi sempat bilang kalau misalnya mau akan Iya. ditanggung. Iya, semua. Nah kan adik saya hidupnya hanya ngontrak sekamar
kontrakan pun kemarin terus terang aja, dari begitu Sugeng kejadian masuk, yang membantu untuk makan dan kontrakan itu Pak Haji Dedi Mulyadi. Saya sangat berterima kasih sama Pak Dedi. Mantan Bupati Purwakarta ya? Mantan Bupati Purwakarta, karena memang dulu teman saya juga gitu kan. Saya pernah waktu sekolah sama dia bareng. Emang orang Kerawang juga? Purwakarta juga? Iya, saya di Purwakarta sekolah. SD sampai SMA saya di Purwakarta. Kalau Pak Sugeng di? Sama di Purwakarta dulu. Iya, satu daerah. Iya, saya WA beliau, saya bilang Pak gini. Itu alhamdulillah berapa kali Pak Dedi ngasih untuk makan. Saya sangat berterima kasih untuk Arum bisa bayar kontrakan, bisa makan. Iya, ini. Dan iya. Jadi saya pikir dari mana gitu, kami semua kakak-kakaknya juga orang nggak punya, Mas Uya, kita hanya kerja serabutan, harus menanggung beban, apalagi ibu kan baru ditinggal bapak, ibu janda nggak punya. Bapak baru meninggal? Iya. Kapan? Waktu saat Sugeng masuk di dalam. Oh, jadi Sugeng masuk penjara, bapak meninggal? Iya, 2 minggu sesudah Sugeng di dalam. Sugeng bisa datang? Nggak bisa, nggak dikasih tahu, nggak ada yang ngasih tahu ke dalam. Sekarang Sugeng ditahan di? Polres Cianjur. Polres Cianjur. Iya, setiap saya iring-iringan polisi dari Polres Cianjur. Sama. Iring-iringan polisi itu dari Polda Metro Jaya. Polda Jaya, namun di wilayah Cianjur. Nah, mobil yang nomor plat dinas itu Pajero ya, itu kepunyaan Kasat Reskrim Polres Cianjur. Dilihat dari platnya gitu. Ya. Kan narasi itu identifikasi. Kan peruntukannya itu dilihat dari platnya Mas Uya. Kan ada kode plat. Mereka kan melihat itu untuk mobilnya Kasat Reskrim seperti itu. Oke, dan sekarang agenda persidangan sudah masuk persidangan keberapa? Minggu Selasa ini ketiga. Dari saksi-saksi dari pihak Sugeng udah? Belum, masih dari jaksa. Ini masih dari jaksa. Kebetulan saksi itu yang ada di dalam BAP itu ada sekitar 30-an saksi yang ada di BAP oleh polisi, dan itu nanti apakah jaksa menghadirkan semuanya, tapi jaksa sudah menghadirkan 7 ditambah Selasa ya, tanggal 18 2, dan kita akan lihat kembali nanti sampai apakah semuanya dihadirkan. Dan kemarin waktu kita sidang hari Selasa tanggal 11, kita mempertanyakan kembali permohonan di mana kita mengajukan melalui kuasa hukumnya agar terdakwa atau Mas Sugeng ini, klien kita, untuk dialihkan menjadi tahanan kota. Oke, terus dengan jaminan loh dia? Iya. Nah, dan keluarga daripada korban yang saat ini diwakili oleh ayah korban Haji Yayan Sopian juga memberikan surat untuk dukungan terhadap Mas Sugeng yang dimana tidak diyakini sebagai pelaku. Jadi keluarga korban meninggal tabrak lari ini ayahnya aja memberikan surat dukungan dan percaya bahwa bukan Sugeng lah pelakunya. Bukan. Itu dari keluarga atau ayah korban? Betul. Iya. Artinya itu cukup kuat dong untuk membuat dia jadi tahanan kota. Itu Mas Sugeng. Yang paling dirugikan sebenarnya kan Mas Uya. Yang paling dirugikan sebenarnya kan korban. Iya. Artinya kalau keluarga korban sendiri menganggap Sugeng bukan pelakunya, artinya itu sebenarnya kalau menurut kita harusnya diterima permohonan kita untuk minggu depan menjadi tahanan kota gitu, mengingat kondisi istri beliau sedang hamil gitu dengan anaknya, ya kondisinya 4 anak gitu, dengan kondisi yang seperti diceritakan tadi Mas Uya. Di dalam perutnya itu nggak normalnya karena waktu saya kemarin paksain ya Mas Uya, saya mah terus terang aja ya, waktu bawa Arum ke dokter aja karena kita nggak punya uang kan, sampai kita gadein mixer blender, kita jual yang ada di rumah kulkas untuk ke dokter Arum gitu kan. Itu kata dokter 2 kali, ibu tolong ya jangan dikasih beban mental yang terlalu berat. Ya gimana nggak dikasih beban mental, dia pikiran. Jadi harusnya di 2,6 kemarin, sedangkan kondisi bayi sekarang sudah tinggal ngitung hari masih 1,7. Dan itu Mas Uya. Bang Uya, selain dia ayah korban memberikan surat dukungan tadi, ayah korban juga melaporkan permasalahan ini ke Dipropam. Oke, kita lihat dulu videonya. Kita lihat video dulu ya. Video bapaknya memberikan dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sopian. Saya adalah ayah kandung atau keluarga korban Selvi Amelia Nuraini yang pada bulan Januari lalu meninggal dunia
karena kecelakaan yang diduga tabrak lari. Saya menduga dalam penanganan kasus anak saya ini terlalu banyak kejanggalan dan hal-hal yang ditutup-tutupi. Tapi walau bagaimanapun karena sekarang sudah masuk proses persidangan, ya kami hargai, tentu kami hormati, dan kami berharap nantinya bisa terbuka secara terang benderang, bisa diketahui kebenaran yang sesungguhnya siapa pelaku penabrak anak saya ini. Untuk hal tersebut kami memohon kepada majelis hakim supaya dapat mengadili dan memutus seadil-adilnya. Yang kedua, saya 2 minggu lalu kedatangan keluarga Sugeng, terutama istrinya, dengan tujuan mereka mengatakan bahwa saat ini kandungan istri Sugeng sudah mulai terasa gitu ya, dan sudah dicek ke dokter, katanya kandungannya ada bisa dikatakan kurang normal. Untuk hal tersebut mereka berharap supaya saya memberikan dukungan dalam pengalihan tahanan Sugeng, karena istrinya berharap nanti melahirkan dia berada di sisinya, dan saya mendengar pun bahwa kondisi bayinya juga kurang normal gitu. Untuk kali ini demi kemanusiaan tentunya kami pun tidak keberatan, tapi dalam hal ini kembali lagi kepada majelis hakim yang mempunyai wewenang dalam hal ini, dan kami berharap majelis hakim dapat mengadilkan ya. Tadi ada lagi apa ayahnya korban? Ayahnya korban pada sekitar tanggal 18 Februari telah membuat pengaduan ke Dipropam, dan juga ada beberapa SP2 HP-nya diberikan, itu saat ini didisposisikan ke Polda Metro Jaya. Pengaduan atas apa? Terhadap Kompol Dwi tadi. Itu yang disampaikan oleh ayah korban ke kami, namun untuk secara lengkapnya nanti ya tentu yang menjadi pelapor kan istrinya, ibu daripada dia melaporin Kompol Dwi terhadap permasalahan ini, dugaan ini. Oke, ayah korban lapor ke Propam. Apa perkembangannya? Sampai saat ini ayah korban mengharapkan ada tindak lanjut, karena dari Dipropam itu didisposisikan ke Polda Metro Jaya menurut informasi yang disampaikan ke kami. Iya. Dan didisposisikan ke Polda Metro Jaya. Dan tapi terakhir apa ininya? Perkembangannya apa? Nggak ada tanggapan. Belum ada. Baik dari keluarga korban atau saya juga udah pernah datang ke sana Mas Uya, tapi ditolak. Oke. Iya. Oke, ini sekarang kan Kapolda Metro Jaya kan udah baru nih Pak Karyoto ya. Ya, dan mungkin ini bisa jadi apa ya? Bisa dilihat saja gitu kan. Dilihat kasusnya dibuka, mungkin di atensi ya. Kira-kira kita melihat siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Sebetulnya hari ini ayah korban Pak Haji Sofyan itu tadi ingin hadir dan ketemu langsung diwawancarai sama Mas Uyaku ya. Namun karena kondisinya kurang sehat, tadi menyampaikan ke kami agar disampaikan bahwa sudah melaporkan ke Dipropam dan belum ada tindak lanjutnya. Oke, nanti saya coba. Oh, Dipropam berarti ke Mabes ya? Mabes Polri, terus nanti disposisinya udah ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, karena tentang apa? Kasusnya kan tapi ditangani di Cianjur kan? Kasus yang Kompol Dwi itu kan di Polda Metro Jaya. Oke. Oh, kan disposisi karena dia bertugas di Polda Metro Jaya. Karena untuk secara lengkapnya memang yang menjadi atensi daripada ayah korban. Oke. Sekarang jadi yang ingin diinginkan adalah untuk menjadikan Sugeng ini jadi tahanan kota ya. Dengan jaminan dia tidak akan melarikan diri, terus ada mengulangi perbuatan maupun menghilangkan barang bukti. Kan alasan subjektif penahanan itu. Betul. Nah, ini kita bisa pastikan lah tidak akan terjadi. Dan tadi rekan saya bilang bahwa keluarga korban kan sudah memberikan penegasan akan menjadi pendukung juga agar dialihkan ke tahanan kota dan tidak mempercayai bahwa Sugeng ini yang menabrak. Nah, ini sebenarnya kan sekarang ini kan adalah negara ya dalam rangka untuk mencari keadilan bagi keluarga korban, menuntut terdakwa
Nah sekarang kalau dari keluarga korban saja sudah mendukung terdakwa, terus negara mau ngapain lagi? Itu loh maksud saya. Cara berpikirnya harus dilihat dari situ. Ini bukan kejahatan terhadap keuangan negara ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan dalam skala yang besar. Bukan. Ini tindak pidana ataupun dugaan tindak pidana kelalaian ataupun tabrakan lalu lintas. Yang sebenarnya ya, saya yakin 100%. Kalau pelakunya dengan berjiwa besar mengakui perbuatannya, saya yakin sebagai muslim yang baik, keluarga korban juga akan mempertimbangkan untuk menerima dengan ikhlas. Karena siapa sih yang mau nabrak manusia? Sedangkan nabrak kucing aja ataupun nabrak binatangnya kita nggak mau kok. Ini yang membedakan adalah lu orang punya jiwa besar nggak? Gentleman nggak? Kalau lu gentleman, ya lu terima. Kalaupun nanti kena hukuman ya, tapi kalau dimaafkan oleh keluarga korban mungkin bisa dapat keringanan. Ini kan sekarang permasalahannya adalah Mas Sugeng secara yang dituduh tidak meyakini ataupun berkeyakinan penuh tidak menabrak. Sehingga kalau memang Mas Sugeng bukan yang menabrak, siapa yang nabrak? Ya kan? Kan berdasarkan bukti elektronik yang di depan bukan Audi, Pajero. Nah makanya ini kita yang sekarang jalur tadi di CCTV. Ya, kita sekarang mau membuktikan bahwa bukan Audi ataupun Sugeng Gautama yang menabrak. Sekarang mobil Audinya ada di mana? Disita. Tapi sudah ada videonya lengkap bahwa di bumper depan ada bekas apa? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada lecet. Sebenarnya Sudah ada, kan udah ada bukti. harusnya Video kan udah ya? Betul. Iya. Yang Mas Uya bilang kan harusnya kalau memang itu ditabrak, itu kan bempernya Iya. harusnya dia harus Ground terlempar. clearance Ini dia Audi tidak itu terlempar. sangat rendah Dia tidak terlempar. jaraknya. Artinya Dia kalau emang tergilas, sampai iya. tergilas, artinya udah pasti nggak mungkin bempernya angkat sendiri Ya, terus masuk kepala kan? secara logi ini ya Mas Uya, maksud Kalau kita. mobil-mobil yang tinggi-tinggi atau Fortuner, Pajero atau apa masih mungkin karena ground clearance tinggi. Menambahkan rekan Martin tadi terkait keluarga korban, itu ada rekaman menyatakan dia payayan itu keluarga ayahnya, dan si Nur ini bertelepon cerita, saya udah ikhlas sebenarnya, cuma dia tidak tenang itu karena kenapa? Tidak tahu siapa yang membunuh anaknya ini, yang menabrak, bukan membunuh, menabrak, dan tidak ada pengakuan. Sebenarnya dia ikhlas, kalaupun yang Martin bilang ada pengakuan, mereka juga tidak menuntut banyak gitu. Cuma mereka tidak terima orang lain dituduhkan untuk membunuh anaknya, gitu-gitu Mas. Itulah pentingnya yang namanya dashcam. Ya, kalau di luar negeri saya udah diwajibkan dashcam. Jadi kita kalau ada apa-apa tuh udah jelas, nggak bisa nih yang nggak salah jadi salah gitu kan ya. Betul Mas Uya. Yang salah jadi nggak salah. Nah tapi terlepas dari tadi mungkin kalau dari bukti secara fisik Audi tidak ada lecet, secara itu logikanya bukan dia. Betul. Tapi kita juga bukan berarti kita menuduh bahwa berarti Pajero yang menggilas gitu kan. Betul. Dia harus lihat mungkin ada apa namanya? Karena kalau visum korban kan tidak bisa membuktikan yang nabrak siapa kan. Tapi dari mobil-mobil yang lain kan kelihatan kan si ada luka di Audi apa enggak, di Pajero apa enggak. Tapi di luar dari situ itu kan mungkin tidak bisa diperdebatkan ya sama kita. Tapi yang jelas kalau saya kesimpulan saya pribadi sebagai orang awam, keterangan yang berubah-ubah tadi itu ada jadi big question mark. Pertama tadi kita lihat di video jelas si Nur Emilia ini, ya Nur Emilia namanya. Iya. Waktu dikejar Emilia warga dia Nur bilang Hayati. bukan kita yang nabrak. Iya. Dia bilang dia yang jadi bumper lah, bukan kita nih buktinya bumpernya ya kan. Terus dari press conference tadi ya, juga dia bilang bukan. Dan dia sempat dugem juga malamnya. Nah, selanjutnya tanggal 27 kenapa jadi berubah ya kan? Nah, itu. Artinya kan ini sebetulnya sudah bisa kerangka ini sudah bisa atau bukti ini sudah bisa dijadikan acuan buat jaksa dan nantinya hakim. Betul Mas Uya. Pada saat kita uji di persidangan pun, yang seperti Martin bilang kan aneh, ketika orang ditelepon, dia tidak tahu alasan ditelepon oleh yang diduga kompol Dwi untuk menutup pintu mobil kan, mematikan lampu hazard. Dia seolah-olah ya tanpa mempertanyakan, ya udah saya ikut aja. Yang kedua, saya kan tanya, apa sekeras mana suara bruk yang dia dengar gitu. Dia bilang sekeras sangat-sangat kencang gitu. Sebenarnya kan pintu tertutup, kalau menurut kita kan bisa memastikan itu kecil lah kemungkinan untuk mendengar suara keras seperti itu gitu. Apa ya gini, mungkin senyaman-nyamannya Maybach atau Rolls Royce, kalau misalnya gila sesuatu pasti berasa gitu kan. Iya kan? Nah, ini apalagi cuma Audi doang gitu kan. Nah, intinya gini, jadi ibaratnya di sini yang kalau kita pikir ya, dari keterangan saksi yang berubah-ubah tadi, saya pikir saya yang bukan jaksa saja, saya yang bukan hakim aja, kita yang bukan penegak hukum aja bisa punya logika berpikir.
Kenapa dia keterangannya berubah-ubah? Jadi menurut saya ini bukan PR yang susah untuk jaksa dan hakim. Kalau jaksa dan hakim itu memang kan pasti sekolah hukum dong, punya logika berpikir. Nggak mungkin orang jadi jaksa kalau nggak punya logika. Nggak mungkin orang yang IQ-nya rendah jadi jaksa atau hakim. Setuju nggak? Setuju. Nah, itu gitu gampang kok. Gampang kan? Pada saat sesudah rekonstruksi ulang itu, saya di situ menjerit karena menjerit melihat adik saya diborgol karena adik saya bukan penjahat. Diborgol. Dan adik saya harus, ayo naik ke mobil Audi kata polisi, kata jaksa. Praktekkan. Adik saya nggak mau karena bukan apa yang harus dipraktekkan. Dan setelah rekonstruksi saya masih sempat telepon mencari nomor telepon Nur tersambung. Saya rekam Mas Uya obrolan saya dengan Nur. Kata Nur apa bilang, Ibu tolong Ibu jangan menuduh saya. Saya di BAP pun tidak mengatakan mobil Audi yang menabrak. Saya nggak tahu loh. Ibu jangan fitnah saya. Saya nggak tahu Bu. Itu saya rekam semua. Oke, jadi di telepon Ibu pun Nur masih bilang nggak tahu. Tapi tiba-tiba di tanggal 27 berubah keterangan, dia merasa gubrak dan mobil bergoyang. Betul. Dari 7 ini nggak mungkin ada dua orang kembar kan yang namanya Nur, nggak mungkin. Nggak ada. Nggak mungkin dua orang ya. Nggak, satu. Gimana Bang Martin? Jadi di depan persidangan aja ya. Iya. Yang paling dijawab, yang paling sering dijawab adalah lupa, tidak tahu. Lupa, tidak tahu. Tidak ingat. Susi Sambo. Iya, lupa, tidak tahu. Jangan memaksa saya, jangan menekan saya. Tidak tahu yang mulia. Tahu. Susi Sambo. Jadi ingat. Ada lagi Mas Uya. Oh iya. Babysitternya, ketika kita tanya yang lain, dia seolah-olah ini pandangan dia itu pertanyaannya hanya seputar kecelakaan. Dia kalau begini, jangan tanya saya, kan saya mau ditanya tentang kecelakaan. Artinya kan menurut kita ada settingan kalau ini sudah dikasih tahu gitu, jawab ini, pertanyaan ini. Ketika kita bawa ke jalur lain, dia bingung gitu. Sama cerita sidang apa ya Pak ya? Dan kadang-kadang belum ditanya, udah kasih jawaban dia. Udah kasih jawaban dulu. Sudah kasih jawaban. Sudah siap. Secara psikologi. Pak. Contohnya nih, misalkan ya, mengenai ada sih di tayangannya. Ada yang waktu giliran saya bertanya, saksi Emilia Nurhayati ini ibarat body language-nya mengajari. Kalau pembantu kan kita yang gaji, apa yang kita perintahkan kan dia pasti nurut. Jadi pada saat si ART-nya, baby sister-nya mengatakan sesuatu, akhirnya saya instruksi yang mulia, tolong saksi ini dipisahkan karena saksi Emilia ini seakan-akan mengajari apa yang harus dikatakan. Ibaratnya kamu kerja berapa lama? 8 bulan. Ngapain aja? Kerjamu ngapain aja? Jadi kayak jangan kasih tahu anakmu ada berapa. Kayaknya sempat keceplosan anaknya 2 keceplosan. Dia kayak panik kan. Terus nantangin lagi. Dia ngeliatin saya loh. Siapa ya? Nur ini. Nantangin saya. Kamu kenapa ngeliatin saya terus? Mungkin kagum kali sama. Dia ngeliatin. Rekan saya Martin juga plototin gitu. Kenapa? Karena Bang Martin mungkin rambutnya keren, klimis, ganteng. Mungkin dia naksir sama saya. Jadi ibarat kayak apa ya? Seperti saya ini punya power gitu, power di negeri ini. Seperti itu dia kayak menunjukkan. Terus saya bilang, kamu jangan nantangin saya. Saya sampai bilang ke majelis, majelis tolong, ini saksi ini dari tadi matanya melotot terus ke saya. Kamu nggak punya power di sini. Rekan Martin bilang, masih kompol aja, saya nggak ada apa-apa ya sama saya. Dia langsung kayak agak down gitu. Dia itu pembantu Sambo itu pembantu Sambo siapa? Udah diajarin. Ya ini benar-benar seperti kasus pembunuhan Brigadir Joshua lah pokoknya intinya. Betul. 11-12. Intinya kan kita bisa mengingat itu. Sampai saya bilang Mas Uya. Intinya Mas Uya kalau yang namanya Sugeng kan kerja ibaratnya. Misalkan kerja di Mas Uya misalkan Sugeng mendapat musibah. Berarti kan selaku majikan bagaimana? Disantuni. Iya, disantuni. Diberikan lawyer. Diberikan bagaimana? Ini kan enggak. Dia tidak melihat. Lihat Arun. Enggak diberikan. Di awal itu siapa yang memperkenalkan dengan PH yang sebelumnya? Itu dari kompol itu sebenarnya. Nah, intinya gini, tidak mungkin dalam acara konferensi pers tiba-tiba sudah ada media, tiba-tiba sudah ada PH. Pak Sugeng siapa memang dia bisa menghadirkan PH dan media. Nah, makanya
harusnya ditanya sama Emily ini. Tapi Kok bisa jawabannya ada? nggak tahu ya. Ya nggak mungkin wartawan ini berbeda tangan. Betul Mas ya. Pak Sugeng bukan artis, bukan selebritis. Karena Pak Sugeng pun nggak punya networking untuk itu. Iya, ya. Dan Pak Sugeng kerja di media gitu kan. Dan Nur ditanya nggak tahu gitu, dia bisa tiba-tiba datang bertemu media itu kan sudah nggak masuk logika aja datang. Ada rekamannya juga, dia meminta pakaian syar'i itu. Iya. Ada rekaman, dia suruh Sugeng untuk bawa pakaian syar'inya. Ada apa Nur? Kata mamanya, neneknya bukannya mamanya itu. Ma, tolong dong bawain baju syar'i 2, kacamata gaya 2. Buat apa kacamata? Biar nggak kelihatan nama sama wartawan. Ada itu rekaman. Jadi dia kan sadar gitu untuk kesana kan gitu. Sadar. Iya. Bukan tiba-tiba tahu. Iya betul. Jadi gini Mas Surya, ini kan sebenarnya ada surat edaran dari Jaksa Agung ya, terkait tata busana untuk orang-orang yang akan bersidang, khususnya untuk terdakwa. Ya. Walaupun memang saksi kan juga bersidang. Nah, dari riwayat dan juga kebiasaan saksi istrinya si Kompol D ini, keseharian tidak pernah menggunakan budaya baju Muslim. Nah, cuman memang pada saat konferensi pers tiba-tiba pakai, lalu di persidangan juga pakai yang bener-bener tertutup. Sudah gitu pakai masker, ngakunya katanya sedang flu, padahal nggak ada bersin-bersinnya. Jangan lupa Bang Martin, ini lagi ada budaya di dunia kita, di mana ada satu tren jika dia sedang menghadapi satu permasalahan, tiba-tiba pakai baju syar'i. Persis. Ada istri dari pejabat daerah yang diperiksa KPK karena ada dugaan tas mewah segala macam, tiba-tiba pakai baju syar'i. Jadi emang udah tren, jadi jangan heran. Nah itu yang maksud saya ya agar masyarakat bisa tercerdaskan, jangan mau termanipulasi dengan orang yang seakan-akan membawa sosok religius untuk mengesampingkan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Pokoknya gini, kalau saya sih sebagai orang awam, itu logikanya. Saya tidak jauh bukan jadi acuan juga opini saya. Betul. Kalau menurut saya tadi kesaksian yang berubah-ubah itu udah satu tanda tanya besar, dan itu bisa jadi acuan buat saksi, buat hakim dan jaksa. Terus kedua adalah tidak ada lecet sama sekali di Audi. Dan saya juga tidak bisa menuduh juga bahwa yang nabrak pasti Pajero, enggak juga. Tapi intinya adalah kesaksian berubah-ubah itu udah aneh, udah itu aja. Gitu. Kenapa? Why? Dan ini Mas Uya, majelis hakim kalau saya pribadi saya mengatakan kurang kooperatif untuk mengatakan pembukaan masker pada saat kesaksian itu kan pentingnya kita melihat mimik seseorang untuk memberikan kesaksian. Apakah dia begini, apakah bagaimana gitu kan? Karena pada saat dia melakukan memberikan kesaksian itu mukanya itu kita nggak tahu apakah sedih atau seperti apa. Ini cuma matanya doang yang kita lihat. Hanya alasan itu memang hak asasinya dia. Kalau memang yang ditakutkan penyakit untuk anaknya, seharusnya jangan bersaksi pada saat itu. Tunggu sehat. Kita kalau saya sih kalau saya di luar kasus ini ya, kita tuh lagi rindu sama kangen sama hakim dari kasus Ferdy Sambo kemarin. Setelah dia tuh belum ada lagi hakim yang bisa jadi idola gitu. Ada ini saatnya buat para hakim dan jaksa jadilah idola. Ada. Di Pengadilan Negeri Balikpapan, saya merasakan itu dalam perkaranya Muraker Lumban Gaul. Itu namanya Pak Surya Laksmana. Itu hakim the best. Dan juga Bu siapa saya lupa, pokoknya anggotanya itu ada 3 hakim. Ini hakim sangat arif dan bijaksana dan menerapkan azas berkeimbangan dalam beracara, baik kepada penasihat hukum dan terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Berimbang. Iya. Tidak berat sebelah. Namanya Surya kan? Surya Laksmana. Surya Utama. Makanya saya bilang, Surya tuh yang mulia datang ke Jakarta. Kalau ada apa-apa kita maju di belakang. Untuk nge-backup. Kita butuh hakim-hakim yang progresif seperti ini. Betul, setuju. Ini saatnya ini pesan untuk para hakim di luar kasus ini ya. Iya. Untuk para hakim, ayo tunjukkan integritas second guard dan jadilah idola-idola baru. Kita percaya pasti masih banyak hakim-hakim yang seperti itu. Kita tidak membicarakan kasus yang ini ya. Ini cara umum saja. Kemarin juga untuk di dalam persidangan majelis menyampaikan ke kita ke penasihat hukum bahwa untuk saksi Nur dapat dihadirkan kembali. Nah ini seperti yang kemarin disampaikan, karena kita kan menggali dan majelis hakim menyampaikan bahwa untuk nanti akan dihadirkan kembali. Nah ini nanti akan kita hal-hal yang paling kita tunggu
sambil kita menggali keterangan-keterangan saksi lainnya. Yang pasti masker juga harus dibuka. Nah, dan kalau perihal masker tadi yang disampaikan oleh rekan kami, bahwa ketika kejadian tanggal 20 Januari, ketika mobil Audi dihentikan oleh tiga orang pengendara sepeda motor, itu posisi daripada saksi Nur itu posisinya tidak menggunakan hijab dan juga menggunakan celana agak pendek ya. Nah, ini tentu sangat bertolak belakang dengan kejadian yang kita lihat hadir di persidangan. Ketika kita meminta juga, ini seakan-akan bersikap keras, tidak boleh membuka dan menyatakan itu tadi yang disampaikan rekan Martin, kondisi flu. Padahal dari mulai awal persidangan sampai terakhir kita sampai udah malam, itu tidak ada indikasi flu. Karena kan flu kan variannya berubah, Pak. Yang flu tersamar atau. Dan menyebutkan baru vaksin satu ya, vaksin satu kita minta dibuktikan. Itu dia bilang tidak penting karena dibela sama tidak perlu katanya karena bukan substansi. Nah, lagi pula masa juga istri polisi baru vaksin sekali sih. Iya, tapi kan siri. Oh iya, kan mantan juga. Iya. Dan untuk khususnya si baby sisternya, itu inisial DN ya, Sapitri, itu ketika memberikan keterangan yang dimana kita sebagai penasihat hukum menggali, ini betul-betul seperti sudah tahu semua jawabannya dan dia menantang bahkan menjawab. Rata-rata bisa jadi loh. Udah dihafal. Kan ada juga orang yang punya indera keenam penerawangan, dia tahu apa yang dijawab, bisa jadi. Oh enggak juga, Mas Uya, karena kita ada 9 orang di situ, pertanyaan beda-beda loh. IQ kita lawyer ini kan bagaimana pertanyaan kita di dalam satu tujuan tetapi dia bercabang-cabang. Dia sudah tahu. Pintar berarti. ART-nya pun seperti itu. Iya. Oke, dan masalah dulu celana pendek sekarang bersari mungkin kan ada tobat kan ada. Ya. Harapan kita tobat untuk kebenaran. Orang kan bisa amin. Kita positif aja dulu ya. Positif. Yang dia tahu itu adalah beberapa poin yang penting yang sudah diajarkan. Tapi terhadap hal-hal rangkaian yang lain yang harusnya dia bisa jawab juga, sehingga bisa membuat suatu premis tersebut tidak tahu, lupa, waktu pun tidak tahu, semuanya tidak tahu, bahkan sampai Bandung pun nih babysitter ya tidak tahu waktu. Padahal saya tanya, you ngurus anak, emang makan nggak ada waktunya? Tepat waktu tidur nggak ada waktu, bikin sungai ada waktu, ada Pak. Tapi saya tetap lupa waktu, makanya saya bilang lupa waktu. Ada dua subjektivitas yang bisa menggugurkan kesaksian babysitter. Yang pertama adalah dia karyawan upah bayaran, yang kedua dia ini memiliki riwayat yang tidak baik sehingga patut dikesampingkan kesaksiannya. Sama Nur Emilia juga, dia memiliki riwayat yang tidak baik dan inkonsisten. Nah itu yang nanti kita keterangan. Ya, itu yang nanti kita akan buktikan sesuai dengan janji ketua majelis akan menghadirkan melalui penetapan. Karena kan kalau saksi AD charge kan kalau penasihat hukum yang manggil tidak berlaku kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau manggil 3 kali upaya paksa. Nah makanya saya minta ketua majelis pengganti karena ini kan harusnya ketua pengadilan negeri. Nah namun kami juga kaget kemarin. Tiba-tiba katanya ada diklat dan digantikan. Ketika kita tanya apakah ini permanen atau sementara, ketua majelis sementara juga tidak bisa menjawab. Intinya dia yang memimpin persidangan. Nah, oleh karena persidangan terakhir dan juga janji dari ketua majelis untuk menghadirkan lagi, ya, kami akan mencocokkan nanti setiap percakapan yang ada buktinya, bukti elektronik, kami akan bandingkan dengan keterangan sebelumnya. Biar nanti ketua majelis dan anggota majelis hakim maupun jaksa bisa menilai apakah saksi ini layak untuk dijadikan alat bukti, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan apakah memang Sugeng menabrak atau tidak. Kalau menurut saya harusnya diragukan. Kenapa? Karena setiap yang sudah kita sampaikan tadi, bahkan pada saat sesi ditanya ini nih, 2 orang ini, jaksa akhirnya give up. Nggak ada interupsi kita. Itu bisa dilihat nanti. Nah, saya tidak paham apakah ini karena jaksa terlalu pede, atau memang dia sudah melihat ada indikasi seperti yang kita lihat. Kalau saya berharap yang kedua. Yang kedua, jadi ya udah kayak kasus di Verdi Sambo kali ya. Kalau saya berharap demikian, karena memang sebelum kesaksiannya 2 orang ini kan kita sama-sama melihat alat bukti yang disampaikan oleh jaksa.
Nah di situ saya bilang, oke, terima kasih jaksa penuntut umum dengan jelas, karena mobil Pajero yang di depan. Nah ini kuncian Mas Wia. Kalau Pajero yang depan, maka diduga keras harusnya yang nabrak adalah Pajero. Iya. Tapi kembali lagi nanti kita buktikan. Karena ya dari saksi-saksi yang kita periksa, baik saksi Yusef, saksi Getama dan saksi yang ada di depan tuh Muhammad, sama-sama tidak ada yang melihat. Siapa mobil apa yang menabrak. Saksi Adrianus juga tidak melihat. Hanya dibilang bannya besar, hitam. Satu saksi yang tidak ada kaitannya dengan inkonsistensi yang mungkin mengarah terhadap mobil Audi, itu hanya Bu Eli. Nah, tapi ini juga bisa kita patahkan. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah tua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sudut pandangan dari mobil Xenia itu ke arah depan itu terhalang motor. Jelas terhalang motornya Muhammad ya. Sehingga ini patut dipertanyakan, dan pasca dia katanya melihat itu kan dia nutup mata begini. Nah makanya yang kita pertanyakan, apakah dia benar-benar melihat atau hanya mengira-ngira? Karena kan memang jaraknya 6-7 meter. Bisa saja yang dilihat bukan menabrak Audi, tapi karena pasca menabrak Audi yang melintas sehingga di dalam alam bawah sadarnya dianggap yang nabrak Audi. Nah oleh karena itu di dalam satu keterangan mobil tidak ada yang berkesesuaian, lalu terhalang pandangan, maka kami juga bisa mendalilkan bahwa nantinya dalam pledoi kami kesaksian ini pun diragukan gitu. Mungkin sedikit saya tambahkan, perihal tadi keterangan daripada saksi Adrianus itu yang membawa kendaraan roda 4, itu titik jarak dari antara korban dengan kendaraan tersebut itu menurut pengakuan dan BAP yang ada tercatat itu 7-8 meter. Nah, ketika di dalam BAP itu fokus hanya mengenai ban mobil dan warna mobil dan peleknya, tidak fokus bahwa mobil itu bagaimana. Dan mungkin itu yang sangat kita atensi kemarin, sehingga terdakwa klien kita Sugeng juga membantah keterangannya karena tidak sesuai. Oke, dan terakhir mungkin dari istri Pak Sugeng ada sesuatu harapannya. Harapannya ya saya pengen suami saya dibebaskan. Yakin suami tidak bersalah? Yakin. Saya yakin. Apa yang membuat Mbak yakin? Karena dia sempat bersumpah, dia memegang perut saya, dia sambil bersumpah. Bilang apa? Papa nggak salah. Demi anak yang ada di kandungan, Papa berani bersumpah kalau bukan Papa pelakunya. Papa di sini difitnah, dituduh, dizolimi. Tapi Papa ikhlas biarin. Kalau semua Allah yang mengatur. Ya udah. Dan intinya adalah ini persidangan lagi besok berarti ya. Selasa tanggal 18. Masih panjang nih. Masih panjang. Dan kita lihat dan kita berharap kita pasti yakin dan optimis pasti jaksa dan hakim ini bisa berpikir logik, ya itu aja, logik cukup logis, ya. Dan kita percayalah jaksa hakim pasti dari logis. Ya, kami juga keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kamarudin, Pak Martin Simanjuntak, ya, Pak Martin, ya. Pak Kamarudin, Ayah, gitu ya, rekan-rekannya Ibu dan Pak Gading, ya. Saya sangat berterima kasih Pak Rulia. Mudah-mudahan keadilan untuk adik saya tiba. Amin. Ya. Kami pengen, karena ini tinggal menghitung hari, kami pengen besok saya datang ke Cianjur, Sugeng pulang bersama saya, Mas Uya. Sugeng pulang. Itu yang saya inginkan, Mas Uya. Saya tidak minta apa-apa, saya tidak menuntut apa-apa. Cuman di sini buat Pak Hakim dan Pak Jaksa, lihat Arum, lihat istrinya Sugeng. Dia punya istri, tolong jadi hakim dan jaksa yang bijaksana. Jangan membela yang tidak benar, itu aja. Kami hanya minta itu, Mas Uya. Kita percaya itu. Ya, hari Selasa mudah-mudahan Sugeng pulang dengan kami. Kami ingin membawa Sugeng pulang hari Selasa besok, Mas Uya. Saya hanya minta doanya dari netizen semua supaya hari Selasa adik saya bisa pulang ke pangkuan saya dan ke pangkuan istrinya, Mas Uya. Oke. Ya. Dan pemirsa juga mungkin yang nonton hari ini bisa juga ikut berkomentar atau mungkin menganalisa juga, ya, berhak dong, kan masyarakat bisa komen juga dari semua logika yang sudah dipaparkan tadi.
silakan tulis analisa kalian di sini. Nah, nanti kita akan lihat ya apa pendapat dari teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Terima kasih. Kita terima kasih Mas Uya. Sama-sama. Dan kita tetap tugas kita bersama bahwa keadilan di negara ini harus ditegakkan. Ya, intinya bukan kita menyalahkan satu pihak juga. Intinya adalah yang benar harus tetap benar, yang salah tetap harus jadi salah. Kan dalam kasus Hongkong kan kita juga kerjasama sama Polda Jawa Timur dan juga Mabes Polri. Intinya kita berdiri atas dasar mencari keadilan. Nah, tapi kalau yang menjadi penghalang keadilan itu adalah oknum-oknum, ya kita akan bertentangan. Betul. Tapi kalau dalam mencari keadilan kita bekerja sama dengan institusi-institusi penegak hukum lain, ya kita harus apresiasi juga. Bener dong. Kita apresiasi. Kita apresiasi mau Polda Jatim kemarin kan, sama Kadif Utar juga ya kan. Jadi adalah kita intinya akan mengapresiasi kepolisian, kejaksaan, kehakiman jika itu profesional. Tapi juga kita tidak akan segan-segan juga mengkritisi oknum-oknum yang juga dari apa aja, nggak dari polisi, nggak dari kejaksaan hakim, dari semua elemen pemerintahan ini kita akan tetap kritik, kita akan tetap keras jika itu melenceng. Kita ikutin kutipan kata Pak Mahfud, jangan bela institusi, jangan bela kesatuan, tapi belalah keadilan. Tepat. Dan saya Surya Utama juga tetap akan menegakkan itu, apapun resikonya. Oke, terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu?